Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Anam. Saya salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar kelas Gempol, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menerangkan tentang antara manusia, sains, dan teknologi, mata kuliah interaksi sosial yang diampu oleh dosen Ibu Alif Rahayu MPD. Antara manusia, sains, dan teknologi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna juga dibekali dengan kemampuan akalnya. Manusia dengan kemampuan akal mampu menciptakan berbagai macam kebudayaan atau peradaban. Iptek adalah salah satu contoh dari hasil olah pikir atau akal yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Ada 3 macam teknologi. Yang pertama, teknologi modern. Ciri-cirinya padat modal, mekanis elektrik, menggunakan barang impor berdasarkan penelitian mutakhir dan lain-lain. Dan yang kedua adalah teknologi merja, padat karya, dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat berdasarkan alat penelitian. Dan yang ketiga adalah teknologi tradisional, bersifat padat karya, menggunakan keterampilan setempat, menggunakan bahan setempat, berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Dengan kemajuan iptek yang sangat pesat memberikan beberapa kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, meskipun ada beberapa kemudahan atau manfaat yang diperoleh, iptek juga dapat membawa kita kepada hal-hal yang negatif atau merusak. Makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Yang pertama sebagai peralatan hidup. Dan yang kedua adalah sebagai sistem mata pencaharian. Dan yang ketiga adalah sebagai sistem kemasyarakatan. Dan yang keempat adalah sebagai sistem bahasa. Dan yang kelima adalah sebagai sistem kesenian. Dan yang keenam adalah sebagai sistem pengetahuan. Dan yang terakhir adalah sistem kepercayaan. Iptek. Tahukah kalian apa itu iptek? Iptek termasuk bagian dari unsur-unsur pokok kebudayaan universal. Iptek pasti akan dijumpai pada setiap kehidupan masyarakat manusia, baik yang maju, sedang berkembang, sampai pada masyarakat yang peradabannya masih sederhana. Pada zaman prasejarah, ketujuh unsur universal tersebut telah ada. Fungsi utama ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai sarana bagi kehidupan manusia, yakni untuk membantu agar aktivitas kehidupan manusia menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga lebih menjadi bermakna dan produktif. Dalam ilmu antropologi, istilah atau pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi sering dipakai untuk merujuk pada keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan.
Dalam berinteraksi menghadapi lingkungannya, manusia mau tidak mau akan berusaha menggunakan sarana-sarana berupa pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan peralatan untuk membantu kehidupan mereka. Teknologi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Dengan teknologi, manusia dapat memanfaatkan gejala alam, bahkan bisa mengubahnya. Teknologi juga merupakan usaha manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Seni. Tahukah kalian apa itu seni? Seni adalah sebagai proses kegiatan manusia dalam menciptakan benda-benda yang bernilai estetik. Dengan sentuhan seni, teknologi sebagai hasil karya ilmu pengetahuan manusia tidak hanya sekedar menjadi alat, tetapi juga menjadi lebih indah. Dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan manusia. Manusia dengan potensi akalnya telah diberi kebebasan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dengan potensinya, manusia dapat menggali dan mengembangkan rahasia alam semesta ini. Maka lahirlah yang disebut dengan iptek. Perkembangan iptek berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan manusia. Dampak penyalahgunaan iptek bagi kehidupan. Yang pertama, nuklir, yaitu bom yang telah diletuskan di Hiroshima dan Nagasaki yang memakan banyak korban. Dan yang kedua adalah polusi. Misalkan kegiatan industri, yaitu limbah, zat buangan berbahaya, zat radioaktif, air buangan panas, kepulan asap, kebisingan suara, itu sangat mengganggu kehidupan. Dan contoh yang kedua, kegiatan pertambangan, yaitu bisa mengakibatkan kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buang penambangan, pencemaran udara, serta rusaknya lahan akibat pertambangan itu sendiri. Dan contoh yang ketiga, kegiatan transportasi. Makin banyak transportasi di bumi ini, maka asapnya itu akan mengakibatkan terjadinya penipisan ozon di langit. Contoh yang keempat, kegiatan pertanian. Dampak penyalahgunaan iptek bagi kehidupan manusia yang ketiga adalah klonasi atau cloning, dan yang keempat adalah efek rumah kaca. Dampak penyalahgunaan iptek bagi kehidupan manusia yang ketiga tadi adalah klonasi atau cloning, yaitu
rekayasa duplikasi atau multi aplikasi manusia secara seksual dengan klonasi. Dampaknya kurang baik, yaitu karena bertentangan dari segi agama. Dan yang keempat adalah efek rumah kaca. Mengapa demikian? Karena rumah kaca menyebabkan pencemaran udara yang mengandung zat-zat yang dapat mengubah suhu udara. Sehingga sinar ultraviolet yang dapat membahayakan manusia tidak dapat disaring lagi oleh lapisan ozon, sehingga langsung menuju ke bumi dan akhirnya diam dan bersirkulasi di bumi hingga mengakibatkan bumi itu cepat panas. Pengaruh iptek menyangkut pola pikir, pola kerja, pola hidup maupun tingkah lakunya. Semestinya semakin tinggi penguasaan iptek manusia, semakin kritis, semakin disiplin dalam bekerja, dan semakin efisien dalam bertindak. Akan tetapi kenyataannya banyak manusia semakin terbuai dengan semua fasilitas dan produk yang dihasilkan iptek itu sendiri. Dalam kehidupan modern, hampir tidak ada orang yang hidup tanpa menggunakan jasa iptek. Dampak kemajuan iptek adalah kemudahan dalam beraktivitas. Iptek juga telah membawa dampak negatif dengan munculnya masalah lingkungan seperti banjir, tanah longsor, pencemaran, maupun kenaikan suhu udara global, sehingga bumi lebih cepat panas. Serta tak luput pula jikalau kita tidak dapat mengontrol dan tidak dapat berpikir cerdas, maka generasi-generasi kita moralnya akan semakin merosot dan terkikis oleh waktu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.